Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini pagi yang begitu luar biasa bagi kita. Kita memanfaatkan segala keadaan yang ada untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Amin. kasih Roh Kudus Ya, buat yes. pagi hari yang indah yang Kau berikan pagi ini, dan juga buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau buat kami sehat hari ini. Ya. Kami bisa datang kembali muji Amin. meninggikan nama Tuhan, Ya. menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terpujilah nama-Mu pagi hari ini. Hanya Tuhanlah yang layak dipuja, ditinggikan, Yes. diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesuslah Tuhan di atas segala Amin. Tuhan. Engkaulah penolong kami, pengharapan kami, pembela kami yang Tuhan agung. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih musik. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau Ya, ajaib Bapak. dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Engkau. Urapi Amin. kami pada pagi hari ini. Ya. Urapi umat-Mu buat lebih dekat Yes. lagi saat Amin. teduhnya pada pagi hari ini. Dalam nama Berjumpa Yesus. dengan Tuhan, tidak ada yang tertidur. Semuanya bangun, rohnya Amin. bangun. Yes. Lebih dekat dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Amin. Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ayo. Mari kita angkat pujian. Glory, haleluya, glory, haleluya. Mari kita semangat. Ayo kita muliakan Tuhan. Lebih dahsyat pada pagi hari ini, bersuka cita. Sehingga rasa tidur, rasa ngantuk hilang pada pagi hari ini. Katakan glory, haleluya. Semangat semua. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Glory, haleluya. Beri kemuliaan meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya rasa ngantuk kita hilang pada pagi hari. Amin. Amin. Mari kita menyembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamat jiwaku. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus.
mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. hanya Dia Segalanya bagiku. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan Dia Tuhan selamatkan jiwaku. bagi Dia pujianku tak dapat ku balas. tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. beri damai di dalam hidupku. bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. bagi Dia Bagi
mengurapi kami pagi hari ini dan juga mengurapi umat-Mu. Oh, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, segala puji-pujian bagi nama-Mu Yesus. Oh, hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah Raja kami yang layak disembah, tinggikan, diagungkan. Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Katakan ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku disembuhkan. Ku percaya Tuhan, ku percaya mujizat-mujizat-Mu ku alami, ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya Tuhan, ku percaya mujizat-Mu ku alami, ku alami. Oh, mari angkat tanganmu, katakan ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya Tuhan, ku percaya mujizat, ku percaya, ku percaya mujizat, ku percaya, ku percaya mujizat-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku alami. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Amin. buat pujian dan penyembahan-Mu pada pagi hari ini menyegarkan setiap iman kami. Dan kami mau lebih lagi disegarkan oleh setiap firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau dikuatkan Tuhan Amin. untuk kehidupan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan setiap firman-Mu yang dibagikan oleh Bapa Gembala kami. Biarlah firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya, siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Iya. Pasti sukacitanya berlimpah-limpah karena hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kita berhenti dari segala aktivitas pekerjaan, usaha bisnis kita, kegiatan-kegiatan yang lain untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan semuanya menjadi nyata. Amin. Amin. Haleluya. Puji Mungkin Tuhan. kita banyak berpikir tentang sesuatu hal, meraih sesuatu hal, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Makanya jangan ada di antara kita yang tidak beribadah hari ini. Dimanapun kita berjemaat lokal, mari beribadah lebih lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan Bapak Ibu pagi hari ini, satu judul, saya nggak tahu ini kebetulan atau memang Tuhan yang merencanakan, tetapi saya terlalu yakin firman Tuhan tidak pernah berlalu dan tidak pernah kebetulan dalam hidup kita. Karena hari-hari ini banyak kegentaran-kegentaran, banyak hal-hal yang terjadi di luar daripada pemikiran kita. Oleh karena itu mari hati-hati dengan hatimu. Ya. Haleluya. Atau menjaga hati lebih daripada biasanya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pepatah mengatakan dalamnya laut dapat diduga. Diduga. Ya. Dalamnya hati siapa yang tahu? Rambut sama hitam, tetapi hati kita berbeda-beda.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Apa yang harus dijaga? Kalau saya tanya satu persatu, ataupun kami ada keluarga di sini, kalau saya tanya satu persatu, maka yang satu akan berkata, pikiran harus dijaga, Pak Gem. Ya. Terus saya tanya lagi, mungkin apa yang harus dijaga? Mungkin kesehatan ya, kesehatan harus dijaga. Yes. Dan juga ada yang berkata nama baik juga harus dijaga, ya. Tetapi saya mau katakan begini, harta juga ya harus dijaga juga. Itu semuanya bagus. Kalau semua dijaga, maka semua akan terlindungi. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat-sangat penting dijaga. Apa itu? Katakan hati. Hati. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita jagalah hati kita lebih daripada yang biasanya. Yes. Karena hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Ya, teman bisa menjadi lawan. Bahkan sebaliknya lawan juga bisa menjadi teman. Artinya apapun di dunia ini bisa terjadi. Tetapi kalau kita menjaga hati, maka kita akan tetap tenang, merasa nyaman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedekat apapun kita, ya, sedekat apapun hubungan kita, baik saya dengan jemaat, baik antara saya dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, kalau memang hati tidak dijaga, bisa terluka. Makanya ada perceraian, ya. Mungkin istri berkata, pulangkan saja ke rumah ayahku. Karena apa? Karena memang tidak menjaga hati. Tetapi sesulit apapun perjalanan kita, kalau kita jaga hati, saya percaya kita akan bisa lalui. Amin. Yes. Dan kita bisa menang atas masalah persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu hati dijaga, maka aman semuanya. Ya. Amin. Jika hati bersih, maka pikiran kita juga akan pikiran yang bersih. Kalau hati kita nggak bersih, maka pikiran kita juga akan pikiran yang nggak bersih. Jika pikiran kita dikatakan bersih, maka bersih pula perkataan kita. Karena memang pikiran kita nggak bersih, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kita bisa tiba-tiba keluar dari mulut adalah perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sering terjadi. Makanya saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga hati. Karena firman Tuhan katakan dari sana terpancar semuanya. Makanya saya coba klarifikasi semuanya, saya bagi-bagi dulu biar kita lebih gampang. Yaitu jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih juga perkataan kita. Kalau bersih perkataan kita, maka bersih pula perbuatan kita. Amen. Itu memang urutannya tidak bisa dipisahkan. Orang yang bersih perbuatannya, yang bersih perkataannya, maka hatinya juga bersih. Kenapa kita bikin status aneh-aneh? Mengapa kita marah-marah? Kenapa kita melakukan dosa ataupun berbuat jahat? Karena memang di hati kita enggak bersih. Tetapi waktu hati kita bersih, apapun keadaan yang kita alami, maka kita akan melakukan yang bersih pula. Katakan amin. Amin. Ya, sebab hati adalah salah satu bagian kecil sebenarnya di dalam organ tubuh kita, ya. Tetapi peranannya sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ya. Sebab hati ini kalau kita lihat dalam ilmu elektronik ataupun mungkin mesin, itu adalah kontrol, master kontrolnya. Contohnya mic ini bisa dibuat bagus, bisa dibuat juga suaranya jelek. Itu tergantung kontrolnya di mixer sana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati ini adalah sumber ataupun kontrol, katakan kontrol. Ya, jadi hati ini mengontrol seluruh kesehatan kita, bahkan seluruh perbuatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, jagalah hatimu baik-baik. Haleluya. Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu baik-baik. Lebih daripada biasanya. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wow, luar biasa. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau hatimu akar pahit, maka pahitlah hidupmu.
Iya. Kalau hatimu baik, baiklah kehidupanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bahkan dikatakan jagalah hatimu dengan segala waspada. Jangan sampai ada luka, jangan ada sampai ada perih di hati. Kalau ada itu maka perjalanan kita ke depan ini akan terhambat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Mungkin kita bisa lalui tetapi dengan akar pahit, dengan dendam, dengan kebencian. Maka kita juga melakukan segala aktivitas kita itu di luar nalar sehat kita. Karena apa? Karena kontrolnya tidak baik. Sebab dikatakan dari situ terpancar kehidupan kita. Jadi hari-hari ini kita bisa datang menyembah Tuhan itu karena hati kita baik. Coba hati kita enggak baik, maka sia-sia, percuma ibadah. Udahlah, mereka yang ada di gereja itu kan munafik semua. Haleluya. Iya kan? Kita berkata semua yang di gereja itu orangnya munafik. Saya mau tanya, yang di gereja itu kan banyak. Yang berkata itu hanya kita sendiri, berarti kita yang munafik. Jadi tergantung hati kita, bereskah hati kita, maka bereslah semua perjalanan hidup kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang suami istri bisa satu tempat tidur, tetapi ada yang saling merahasiakan. Ada rahasia-rahasia. Artinya hati ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita, itu jelas. Jadi tidak bisa dibedakan. Baik hidup kita itu karena hati kita baik. Katakan hati kita baik. Hati kita Haleluya. baik. Puji Karena Tuhan. itu akan mempengaruhi seluruh otak pikiran kita, bahkan perbuatan kita, langkah-langkah kita. Ya kalau kita lihat bagaimana hati yang nggak baik, kita lihat waktu dalam Alkitab dikatakan Hawa memakan buah yang telah dilarang Tuhan pada saat itu karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Artinya hatinya nggak baik sebenarnya. Makanya iblis bisa masuk. Makanya hati-hati. Kalau hati kita nggak baik, iblis bisa masuk. Kita pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan, kita jemaat siapapun. Kalau nggak baik hatinya, maka iblis bisa masuk. Karena kita nggak bisa lihat luarnya. Luarnya memang cantik, rapi, bagus, tersusun, baik sekali. Kata-kata tutur katanya lembut, bagaikan malaikat. Tetapi apa yang terjadi hatinya? Busuk. Itu. Ya. Jadi Hawa pada saat itu memang ada di hatinya hal-hal yang nggak baik. Makanya iblis itu bisa masuk melalui ular. Ya, Kain juga. Kain itu panas hati Bapak Ibu. Sehingga ia membunuh adiknya Habel. Iya. Jadi Kain panas hati. Artinya dia panas hati. Artinya di hatinya ini ada kecamuk. Karena di awal sudah ada iri, sudah ada kebencian, sudah ada ketidaksukaan. Sehingga hati itu tetap panas bergelora. Pas ada kesempatan iblis masuk, maka adik sendiri bisa dibunuh. Adik sendiri bisa dibunuh. Haleluya. Bahkan kemarin ada di daerah Sumatera, istrinya sendiri dibunuh, disop. Bahkan ditawarkan kepada orang. Haleluya. Dan dikasih tahu, ini istri saya sudah saya bunuh, saya sop, rasanya enak gitu ya. Terus Saul juga menjadi panas hati terhadap Daud pada saat itu sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Iri hati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahkan Haman pun pada saat itu panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hati tidak dijaga, tidak waspada menjaga hati, maka akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas. Gak suka Tuhan. Hati yang iri itu gak suka Tuhan. Yang menyimpan dendam, yang mencari perkara-perkara, yang mencari persoalan, permasalahan. Sudah berlalu tetapi dikorek-korek. Tuhan tidak suka dengan orang seperti itu. Makanya hari ini saya mau katakan, kalau mau diberkati lebih lagi. Kalau mau hidupmu diurapi Tuhan lebih lagi. Engkau dipakai lebih dahsyat lagi. Anak-anakmu semua diberkati. Suamimu berubah. Maka kita juga akan berubah terlebih dahulu. Berubahlah. Amin. Tuhan tidak suka dengan karakter-karakter yang tidak membangun. Karakter-karakter yang mencari-cari masalah. Udah tenang-tenang. Badai datang. Udah enak-enak, santai-santai. Oh, ada aja masalah. Ini Tuhan tidak suka. Orang yang hatinya tidak lurus Bapak Ibu akan kehilangan berkat. Hati-hati.
Kenapa kami sebagai hamba-hamba Tuhan terus mengingatkan ini? Agar kita semua diberkati. Luruskan hatimu, maka jalanmu juga lurus. Perkataanmu juga lurus. Hidupmu juga lurus. Amin. Haleluya. Dan kesempatan dari Tuhan itu tidak hilang. Saya mau katakan kesempatan sudah ada di depanmu. Tinggal engkau melangkah satu langkah, maka kesempatan itu engkau dapat. Tetapi waktu hatimu enggak baik, engkau tidak akan memanfaatkan kesempatan itu. Perkataan-perkataan firman engkau abaikan. Engkau mungkin melihat, wah hamba Tuhan ini mantap loh, terkenal, kau ikuti. Padahal kau enggak ngerti siapa yang kau ikuti. Bapak ibu saudara sekalian, haleluya. Hari ini mari, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang berhati lurus. Kasih karunia, ada kemudahan-kemudahan, ada bonus-bonus, ada berkat. Bahkan ada yang ditolak oleh Tuhan karena hatinya tidak baik, ya. Jadi bagaimana caranya menjaga hati agar tetap memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita ini? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, ini perhatikan, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Amin. Bawa kepada Tuhan. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Terus, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa Tuhan ada dimanapun kita berada. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Makanya dikatakan bawalah hatimu kepada Tuhan dengan doa. Katakan ini amin. Ya. Ini hatiku Tuhan, bentuklah sesuai dengan rencanamu. Karena Tuhan itu menguji hati. Ya, dan Tuhanlah melihat hati kita. Jadi saya nggak bisa lihat hati Bapak Ibu. Saya hanya tahu hatimu dari caramu bicaramu, dari cara engkau membuat status, ya, apakah engkau buat status firman Tuhan? Ya, saya senang dengan jemaat-jemaat Tuhan, kalau saya kirim firman Tuhan, saya kirim video-video, langsung dibuat statusnya, itu engkau sudah menjadi berkat. Amin. Tetapi ada orang-orang, udah saya kirim berkali-kali, terus hampir setiap hari, tetapi nggak pernah bikin di statusnya. Saya buat panjang, saya buat pendek, saya buat hanya kata-kata. Ada yang tidak membuat seperti itu. Karena apa? Karena di hatinya nggak beres. Di hatinya selalu ingin menonjolkan dirinya. Bukan melihat apa yang disampaikan oleh pemimpinnya atau gembalanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bawa hatimu kepada Tuhan. Sekalipun hatimu keras seperti batu. Ataupun bengkok seperti apa namanya itu. Seperti gagang apa itu. Yang bengkok begini hatinya. Bawa kepada Tuhan. Tuhan sanggup meluruskan kok. Tinggal engkau buka hati, terima apa yang dikatakannya. Haleluya. Terus yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Jadi firman Tuhan itu yang mendeteksi. Kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan ibadah ini, di luar sana penerima tamu itu bikin ukur suhu badan kita. Itu mendeteksi berapa suhu badan kita. Jadi firman Tuhan ini mendeteksi. Jadi kita harus suka firman Tuhan dan harus belajar terus firman Tuhan. Karena apa? Itu mendeteksi apa diri kita ini sudah baik. Apakah diri kita ini sudah berjalan lurus. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan lama-lama deteksi hatimu. Hatimu harus terus dideteksi dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan, mari dengarkan dengan baik. Jangan engkau, waduh cepatlah ya. Makanya engkau tidak bertumbuh. Karena apa? Karena engkau tidak pernah mendengar firman dengan baik. Sebab firman itu mendeteksi hatimu. Marahmu terus memuncak, emosimu terus naik. Dan engkau tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh gembalamu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Selama ini kenapa enggak berubah? Karena kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati kita. Hatimu saat ini lukakah? Kakak, lukakah hatimu? Tuhan bisa pulihkan itu. Haleluya. Makanya jangan mau atau setuju dengan luka dalam hati. Jangan.
Kita rugi. Orang lain yang kita anggap melukai kita, dia enjoy saja menari. Ku kan menari, ku kan menari. Kitanya menangis, menangis. Amin. Haleluya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya dalam hidup kita. Oleh karena itu mari, jadikanlah firman Tuhan mendeteksi hatimu hari ini. Ya, datanglah beribadah kepada Tuhan. Hapus air matamu kalau engkau sedang bersedih. Ya, kuatkan hatimu kalau terluka. Bahkan melangkahlah kalau engkau lagi malas. Karena apa? Karena kita jangan setuju dengan hal tersebut. Pagi ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita, apapun jabatan posisi kita hari ini, tundukkan semua di kaki Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan, agar Tuhan proses hatimu sedemikian rupa, dan hidup kita akan semakin baik, karena dari hatilah sumber daripada kehidupan ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pagi ini mari kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, bawa korban yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hatimu, bahkan juga uangmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan pagi hari ini, karena kita akan mempersiapkan untuk pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Saya mohon Bapak Ibu yang ada pagi hari ini, sebelum doa berkat jangan keluar, karena kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, biar hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Amin. Iya. Pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, yaitu ibadah kita ada 2 kali tetap, yaitu ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, disertai dengan ibadah anak. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, jangan khawatir, di tempat ini ada ibadah anak. Jadi Bapak Ibu ada di ruangan ini, anak-anak juga ada di tempat mereka yang khusus ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti selesai ibadah, kedua latihan untuk ibadah minggu depannya, bahkan juga untuk Natal kita, baik di tempat ini, baik juga di persekutuan gereja Kosambi ini ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sapa dulu yang bergabung di pagi hari ini. Iya, jangan lupa tetap ada 2 pagi atau saat teduh jam 4.40 di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, yang pertama di sini, wow, Kakak Basaria dari Tebing ya, luar biasa. Oh, salam orang Tebing, selamat hari Minggu ya, sehat selalu. Terus, iya pasti baik Bu Gem. Ada juga Ibu Tri Leandra. Shalom. Ya, jangan lupa ya, pagi ini kita beribadah ya. Terus Bapak Titus Handoko, Bapak Arifin Saputra. Iya, pasti ini sangat lelah ya pulang dari luar kota ya, kita percaya sudah dipulihkan. Amin. Terus ada Irihin Panap, ada Bapak Tumpak Silalahi. Iya. Terus ada Opung Yosep, Salam Opung. Iya, mungkin lebih cepat berangkat nanti karena memang jalanannya belum selesai ya, masih dicor. Terus ada Ibu Intan Sitorus. Haleluya. Gimana pergumulannya, sudah aman? Uang Natal aman? Haleluya, Tuhan cukupkan ya. Terus ada Manat Perlinan Silaban. Ada juga Ria Selan, Bapak Salih, Ibu Herna, salam. Iya, cepat datang juga yang arah-arah dari sana, Simpang 6 cepat datang ya. Terus Masih juga jalan. Ibu Esther Kurnia tetap masih jalan seperti hari Minggu ya. Jangan lewat dari sini, belum dibuka ya. Iya, luar biasa. Terus ada Bapak Rahmat Hari Suryanto, salam. Terus ada Ibu Epi Epelin. Shalom. Iya, ini Rianta atau Ibu Rianti? Ibu Ranti kali ini, Panjaitan. Ibu Rianta. Hah? Ibu Rianta ya, Panjaitan ya. Kirain yang saya kenal kalau ya. Terus ada Ibu Merlin Gori, salam. Terus ada Opung Mulia Boruta Barat, Tarutung, salam Inang, apa kabar? Sehat selalu ya, salam buat keluarga besar di Tarutung. Terus ada Ibu Eca Sapitri. Iya, tetap jalan yang minggu yang lalu Pak ya, karena belum bisa ya. Haleluya. Terus ada juga Maya Patricia. Iya, ini lewat kolong Pak masih bisa ya. Terus Ibu Junita, bagaimana banjir pagi ini? Aman? Iya, selamat hari Minggu ya. Terus ada Ito kita, Itoku ini, Ito Andala Mawani Tampu Bolon, salam. Selamat melayani pagi ini. Terus ada Bapak Janter Silalahi. Iya, Bapak Damkar, luar biasa.
Terus ada Bapak Edi Darmawan. Shalom. Terus ada Bu Yakni. Shalom. Oh iya, Bu Yakni saya nanti sore di Sunter ya. Nanti saya kirim Sherlocknya, kalau bisa kita ketemu di sana ya. Saya pelayanan jam 6 di sana, di GSJA Batu Tulis, dekat dengan Ibu ya. Selesai kita baru makan durian lagi kalau bisa. Terus ada juga Ibu Mega Utagalu, Bapak Jericho. Ya, kawan lama kita, Ibu dokter ya. Haleluya. Terus ada juga Ibu Paramida Utagalung. Salam. Haleluya. Ini adiknya juga ya, puji Tuhan ya. Kalau kita ke Medan nanti kita dibeliin baju sama Ibu Paramida Utagalung. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibu Yakni bilang oke Pak Gem. Dahsyat, makan durian dong malam. Haleluya. Untuk puding ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan doa. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian kepada Tuhan di hati ini. Di hati ini. Di hati Inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Lebih lagi katakan, di hati inilah rumah. Katakan, di hati inilah baitmu, Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun senantiasa kau pun ada. Inilah pengakuan kami Tuhan, di hati kami ini adalah bait-Mu. Hati kami harus suci, hati kami harus tulus, hati kami harus bersih. Karena ini tempat Roh Kudus berkarya. Amin. Oleh karena itu kami buang, kami singkirkan semua luka-luka, sakit-sakit, bahkan juga yang tercemar di hati kami. Pagi ini kami ambil keputusan untuk menjadikan hati kami menjadi baitnya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa buat keluarga yang sudah bergabung dalam segala masalah pergumulan ataupun saat ini beban yang mereka alami, Engkau sendiri yang melepaskan mereka, membebaskan mereka dan memberikan jalan keluar. Kau berkati keluarga Kak Basri Yasiahan, suami istri bahkan anak-anak semuanya, berikan kesehatan bahkan aktivitas mereka hari ini Tuhan yang menyertai. Juga dengan Ibu Tria Leandra, berkati mereka dalam segala pekerjaan, dalam segala pergumulan. Bahkan pagi ini buat mereka datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur. Kami percaya pengurapan Tuhan dahsyat atas keluarga ini. Juga dengan Bapak Titus Handoko, berkati suami istri bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan pagi ini mungkin mereka akan bersiap-siap datang untuk melayani. Mari Engkau melindungi perjalanan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga Paribin Saputra, berkati suami istri bahkan anak-anak dengan kesehatan sempurna, sekalipun lelah dalam pekerjaannya keluar kota hari ini. Kesehatan yang baru, kekuatan yang baru mengalir terus atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Erin Panak, berkati kesehatannya, berkati aktivitasnya hari ini, bahkan dalam pergumulan mereka biar Tuhan memberkati. Bejo dengan Bapak Tumpak Silai, berkati Tuhan dengan kesehatan sempurna. Baik anak, istri, bahkan juga seluruh aktivitas mereka. Bahkan pagi ini dalam melayani Engkau mengurapi lebih lagi. Bejo dengan Opung Yosef, berkati Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan pakai dia terus melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Hamba juga berdoa buat Ibu Intan Storus, berkati suami istri bahkan anak-anak mereka dengan kesehatan sempurna. Pelayanan mereka, urapi mereka dimanapun, apapun yang hari ini menjadi pergumulan, khususnya mereka sebagai panitia Natal. Berkati Tuhan, segala yang dibutuhkan buat KKR Engkau yang menyediakan. Hamba juga berdoa buat Mana Perian Silaban, berkati dia dengan kesehatan sempurna, bahkan seluruh keluarganya dalam perlindungan Tuhan. Urapi dia, pakai dia lebih lagi untuk
untuk melayani Engkau. Begitu dengan Ria Selan, berkati dia Tuhan dengan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam segala aktivitasnya hari ini Tuhan juga menyertai, membuat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan keluarga daripada Bapak Sali, Wahyu, Suardana Diarsa, Bu Eka, bahkan anak mereka Bram, berkati dengan kesehatan sempurna. Hari ini buat mereka terus bergandengan tangan, bahkan bersama dengan anak mereka datang ke rumah Tuhan, beribadah bahkan melayani Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Bu Herna, berkati suami istri anak-anaknya, bahkan Yuni, berikan kesehatan. Bahkan hamba berdoa, berkatilah keluarga ini, bahkan buat mereka terus mendekat lebih lagi kepada Engkau. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Esther Kurnia, bahkan suami, anak, menantu, cucunya, kesehatan sempurna, bahkan pakai mereka untuk melayani Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini mereka akan siap-siap Tuhan menyertai perjalanan mereka. Jauhkan dari hambatan apapun. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Rahmat Ari Suryanto, berkati bersama Bu Yeni bahkan kedua putrinya dengan kesehatan sempurna. Dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan ada, memberkati mereka. Bahkan pakai sebagai panitia Natal untuk lebih lagi melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Begitu dengan keluarga Ibu Epi Eplin, bahkan saudaranya Pak Pran, berkati dengan kesehatan sempurna. Bahkan seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini buat mereka terus datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan mujizat dialami mereka bersama-sama. Begitu dengan keluarga daripada Rianta Panjaitan, berkati Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna suami istri bahkan anak-anaknya, apapun pergumulannya pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Begitu dengan Ibu Merlin Gori, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, bahkan buat dia semakin dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan Opung Mulia Boruta Barat di Tarutung, berkati kesehatannya, berkati anak menantu cucunya, bahkan seisi rupanya dengan kesehatan sempurna. Pagi ini mungkin mereka akan bersiap-siap untuk beribadah, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan keluarga Ibu Eca Sapitir, berkati bersama Pak Harno, anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna. Pakai mereka melayani Engkau dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka dari jauh datang ke tempat ini untuk beribadah, Tuhan menyertai langkah-langkah mereka. Begitu dengan Maya Patricia dan Monalika Nenggolan, berkati kakak adik ini dengan kesehatan sempurna, bahkan seluruh keluarga besar. Engkau menyertai dan pakai mereka lebih lagi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Begitu dengan Ibu Judita, berkati dia Tuhan dengan kesehatan sempurna. Kami percaya pasang sudah surut di sana itu karena perbuatan Tuhan. Maka biarlah surut untuk seterusnya. Tidak ada banjir lagi Tuhan, sekalipun dekat dengan laut. Kami percaya Tuhan melindungi keluarga ini. Berkati anak-anaknya semua keluarga besar, bahkan apapun pergumulannya hari ini biarlah Tuhan memberkati. Begitu dengan keluarga Ibu Andala Mawani Tampu Bolong, berkati kesehatannya bahkan anak-anaknya, bahkan pakai mereka lebih lagi melayani Engkau. Bahkan apapun pergumulan keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Begitu dengan Bapak Jantar Silai, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan sempurna, bahkan pakai keluarga ini lebih lagi untuk melayani Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bapak Edi Darmawan, berkati kesehatannya, bahkan orang tua, adiknya, bahkan anak-anaknya. Bahkan buatlah anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya datang kepada Tuhan bersama dengan Pak Edi untuk melayani dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka Tuhan selalu tolong. Begitu dengan Ibu Yakni, berkati Tuhan, Ibu Yakni bersama dengan anak menantu cucunya, berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Bahkan percaya hari ini biarlah ada waktu mereka untuk kami bertemu di sana dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Mega Utagalo Pun Jericho, berkati kesehatannya, bahkan seluruh keturunannya diberkati Tuhan. Bahkan hari ini mereka akan beribadah, Tuhan menyertai mereka bahkan memberkatinya. Begitu juga dengan Ibu Paramida Utagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Hambamu terlalu percaya bahwa apapun yang dialami hari ini, Tuhan selalu menolong bahkan menopangnya. Bahkan pakai dia lebih lagi untuk menjadi saluran berkat dari berkat yang dia terima. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Jernih Putri Raja, Mama Maudi, Tuhan Engkau mempertemukan kami dari awal. Kami percaya sekalipun untuk saat ini hanya live saja, biarlah Tuhan memberkati keluarga ini, memakai keluarga ini untuk melayani Engkau lebih dahsyat lagi bersama dengan suaminya, bahkan anak-anaknya, apapun pergumulannya dalam nama Tuhan Yesus, mujizat selalu terjadi. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami akan melayani Engkau, kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah
cuaca, penerangan listrik, keamanan, semuanya boleh terjalin dengan baik. Bahkan umatmu yang saat ini berencana untuk tidak beribadah, biarlah jamah mereka sehingga mereka lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Karena kami percaya waktu Tuhan diutamakan, maka semua urusan-urusan mereka akan diperlancar. Tetapi kalau mereka melakukan sendiri tanpa Tuhan, kami sangat-sangat tidak percaya untuk sesuatu keberhasilan. Oleh karena itu, biarlah umatmu disadarkan kalau ada yang merencanakan tidak beribadah. Bahkan kalau ada yang sakit pagi ini, sembuhkan ya Tuhan. Buat umatmu tidak cengeng, tapi buat umatmu militan. Apapun pergumulan, apapun masalah mereka, kuatkan mereka. Sehingga mereka percaya waktu mereka datang melangkah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti tolong mereka. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu kami percaya dimanapun gerejamu berada hari ini, yang membuka pintu gereja untuk jiwa-jiwa, biarlah jiwa-jiwa berbondong-bondong datang ke sana Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan banyak petobat-petobat yang baru, bahkan kebutuhan hamba-hambamu dimanapun mereka berada, Engkau yang menyediakannya. Dan pagi hari pergumulan kami buat parkiran, bahkan kamera yang kami butuhkan, karena sebentar lagi sudah Natal, biarlah Tuhan buka jalan. Kami hanya mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Oleh karena itu berkati bangsa kami Tuhan, bahkan orang-orang yang kena bencana hari ini dimanapun, bahkan bencana apapun, itu biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan buatlah masyarakat Indonesia mencari Tuhan yang benar, yaitu Yesus, agar diberkati. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan persiapan buat beribadah. Bahkan Bapak Ibu akan bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan, melayani Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, terimalah pengurapan ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Nah, haleluya. Inilah pertemuan kita Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi ini. Dari tempat ini kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat melayani dan selamat beribadah. Dan akhir kata kami ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.